Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Tholibul Huda, NIM 185100020, di mana saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi tugas UAS pemasaran 1 kelas E. Nah, untuk soal yang pertama, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar nasional atau dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM. Yang pertama, penggunaan sistem informasi untuk perusahaan berskala besar. Yang pertama, fleksibilitas dalam memberikan respon terhadap pesaing di berbagai negara dan pasar. Kedua, memberikan respon di suatu negara atau wilayah dari suatu negara terhadap perubahan negara atau wilayah lain. Yang ketiga, mengikuti kebutuhan pasar di seluruh dunia. Empat, kemampuan mentransfer pengetahuan antar unit berbagai negara. 5, pengurangan keseluruhan biaya operasi. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, kemampuan mencapai dan mempertahankan keragaman produk perusahaan serta cara produksi dan distribusinya. Untuk peranan sistem informasi usaha kecil menengah atau UKM hampir sama dengan diterapkan pada jenis usaha yang besar. Peranan tersebut menjadi dasar yang handal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha tersebut, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga, pembuatan laporan keuangan, survei, standar akuntansi, dan lain-lain. Penyediaan informasi bagi usaha kecil menengah juga diperlukan, khususnya untuk akses subsidi pemerintah, akses tambahan modal bagi usaha kecil menengah dari kreditur atau bank. Jadi inti peranan sistem informasi baik untuk perusahaan besar maupun UKM sama-sama penting, hanya saja beda dalam kefokusan dan jangkauannya. Perusahaan berskala besar lebih luas, lebih fokus pesaing dari berbagai macam negara dan kebutuhan yang ada di negara lain. Sedangkan perusahaan berskala kecil atau UMKM lebih fokus pada informasi pengembangan perusahaan untuk bisa mendapatkan tambahan modal untuk UMKM tersebut. Nah, untuk yang soal nomor 2, bagaimana cara mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online atau marketplace dan pasar offline atau pasar konvensional, ruko, toko, retail, dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu dengan amati dan mengenali pesaing pasar. Yang kedua, ketahui keunggulan dan kelemahan pesaing. Yang ketiga, menciptakan produk yang paling banyak diminati konsumen dengan kualitas yang baik. Yang keempat, menonjolkan keunggulan produk yang kita miliki. Yang kelima, menawarkan harga bersaing dengan produknya. Yang terakhir yaitu mengadakan event diskon sebagainya untuk menarik para konsumen. Nah, yang ketiga, soal ketiga, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Sejauh manakah kepentingan pembentukan segmentasi dan target pasar? Nah, yang menurut dari saya sendiri yaitu pasar sangatlah penting bagi perusahaan. Melihat pengertian dari beberapa ahli seperti halnya Kotler dan Armstrong 2008, Farrell dan Hartland 2011, dan klasifikasikan konsumen atau pembeli tersebut berdasarkan karakteristiknya. Perusahaan akan dapat dengan mudah untuk menebak apa yang dibutuhkan konsumen dan apa yang diinginkan oleh konsumen atas produknya, sehingga menimbulkan konsep marketing mix yang lebih spesifik, efektif, dan efisien. Dan dengan strategi pemasaran melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat dengan mudah menentukan produk seperti apa yang harus dihasilkan dan bauran pemasaran seperti apa yang semestinya diberikan. Hal ini juga akan membuat perusahaan lebih mudah untuk menarik hati konsumen. Nah, selanjutnya tentang soal yang keempat yaitu langkah pertama apa yang Anda lakukan memasarkan produk kedai bayar ini. Yang pertama yaitu yang saya lakukan untuk menentukan target konsumen yang dituju, yaitu mengenalkan produk makanan di kedai tersebut kepada konsumen atau lingkungan kedai, bisa melalui media online atau dengan papan reklame. Ya, selanjutnya bisa dengan memberikan kesan baik terhadap konsumen. Hal ini biasanya juga bisa menjadi konsumen pelanggan tetap kedai. Jadi untuk menetapkan pelanggan itu sendiri. Nah, ya untuk selanjutnya bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen kedai baik sesuai sasaran? Pertama,
yaitu Bayu harus memberikan target pasar yang ketujuh seperti new consumer, yang dimana menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga kita perlu mencari konsumen baru, atau yang keselanjutnya itu fokus consumer. Ya, hal ini bisa dikatakan sebagai untuk mencari konsumen yang sudah ada namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Ya, selanjutnya kita ketahui kesukaan konsumen juga. Nah, dari hal ini meliputi makanan ya seperti disukai konsumen, tempat yang disukai konsumen, atau bentuk hidangan yang disukai konsumen. Ya, selanjutnya dengan melakukan mengetahui perilaku konsumen, yang dimana selanjutnya yaitu Bayu harus bisa mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Bayu dapat memperhatikan bagaimana konsumen saat berada di kedai Bayu. Nah, dalam keadaan sebelum atau sesudah makan dihidangkan dari kedai, dan juga kenyamanan konsumen saat berada di kedai. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan Bayu yaitu evaluasi respon pasar. Nah, jika strategi pasar sudah berjalan menghasilkan penjualan yang baik, Bayu perlu tahu yaitu dari respon konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang dimiliki oleh Bayu sendiri. Nah, harus dicatat juga semuanya yaitu dengan masukan yang diberikan konsumen kepada Bayu, dan seharusnya langsung diperbaiki dalam jangka dekat. Yang selanjutnya itu apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya. Menurut saya ya, untuk Bayu sendiri menjalankan bisnis ke depannya harus menonjolkan keunggulan dari makanan produknya sendiri, harus memperhatikan harga saing pasar yang bagus, serta harus bisa membuat kreasi menu baru agar tidak monoton dengan menu yang sudah ada. Jadi adanya kreasi yang baru, inovasi untuk mengembangkan produk-produk barunya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari jawaban yang sudah saya rangkum seperti itu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.